mungkin rakyat mau juga DPRD melakukan interpelasi, tapi interpelasi kepada dana bansos, interpelasi kepada bantuan-bantuan yang kalau terlihat oleh DPRD harusnya ada pada rakyat, tetapi tidak sampai kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita mendengar ada rencana penggunaan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta untuk Gubernur Anies Baswedan dalam pelaksanaan perhelatan balapan mobil Formula E yang direncanakan diadakan pada tahun 2022 nanti. Sahabat BN, yang menginisiasi hak interpelasi ini fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI dengan jumlah anggota 8 orang ditambah 7 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dari 25 orang anggota fraksi PDIP di DKI Jakarta. Dan anggota DPRD di DKI Jakarta seluruhnya berjumlah 106 orang. Selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kita memang melihat fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta mungkin boleh dikatakan sebagai oposisi terdepan yang sangat aktif mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dijalankan Gubernur Anies Baswedan selama ini. Langkah yang diambil oleh PSI di DKI Jakarta memang masuk akal. Sebagai fraksi yang anggotanya 8 orang, mungkin dia sulit menjadi penentu dalam setiap pengambilan keputusan di DPRD DKI Jakarta. Karena itu, jalan yang harusnya mereka tempuh untuk bisa terlihat eksis di publik, setidaknya bagi konstituennya di DKI Jakarta, dengan jalan melakukan kritikan kepada pemerintah daerah. Dengan mereka lakukan kritikan seperti yang mereka lakukan selama ini, eksistensi mereka tentu akan tetap tampak oleh rakyat, minimal di daerahnya DKI Jakarta. Sebab kalau untuk memperlihatkan eksistensinya dengan cara memenangkan pengambilan keputusan mungkin terasa sangat riskan karena mereka hanya 8 orang. PSI kita ketahui tidak bisa berbicara di tingkat nasional di DPR RI karena mereka memang tidak punya wakil di DPR RI dari hasil pemilu 2019 lalu. Jadi satu-satunya upaya yang bisa
memperlihatkan eksistensi mereka adalah dengan cara mereka eksis di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang juga menjadi titik pandang oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dan kalau kita perhatikan, PSI juga punya kepentingan untuk selalu mengkritisi setiap kebijakan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan tidak sehaluan politik dengan PSI. Kalau bisa kita katakan ini juga tujuan politis dari PSI untuk Pilpres 2024 nanti, bisa jadi karena Anies Baswedan merupakan tokoh yang sangat-sangat menonjol selama ini untuk maju bertarung dalam perebutan LI1 nanti. Kita melihat hasil-hasil survei nyaris menempatkan Anies selalu pada tangga atas. Bahkan banyak sekali yang berada pada tangga teratas dari sekian banyak tokoh yang ada. Beranjak di ini, kita ingin melihat apa urgensi sesungguhnya dari pengajuan hak interpelasi ini untuk rakyat DKI Jakarta. Kita tahu bahwa rakyat DKI Jakarta semenjak diumumkannya secara resmi virus COVID-19 ada di Indonesia pada bulan Maret 2020 sampai saat ini, rakyat Jakarta sungguh-sungguh sangat tertekan secara ekonomi dan secara kesehatan akibat COVID-19 ini. Rakyat Jakarta yang selama ini bisa mencari hidup untuk menghidupi anak istrinya, untuk membayar kamar kosnya dengan cara berjualan mie ayam, memasuki gang demi gang, mengelilingi kota Jakarta dari pagi sampai malam hari. Begitu datang virus COVID-19, mereka tidak bisa lagi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan pagi dan sore tanpa makan siang saja, mereka sangat kesulitan. Untuk membayar sewa kamar kos 2x2 saja, sangat sulit mereka. Belum lagi untuk membayar uang sekolah anaknya. Belum lagi untuk membeli kuota anak-anak mereka yang sekolah online. Demikian parah kehidupan mereka. Jadi dapat kita katakan bahwa rakyat Jakarta tidak begitu berpikir tentang Formula E ini. Ini bukan berarti Formula E tidak penting. Formula E ini sangat penting untuk mempromosikan Indonesia ke dunia. Karena dengan Formula E nanti Indonesia akan dilihat oleh dunia. Namun dalam kapasitas mereka sebagai rakyat Jakarta yang membutuhkan makan, yang membutuhkan kamar kos, yang membutuhkan kesehatan, yang membutuhkan uang sekolah anak mereka, mereka tentu mengharapkan kepada DPRD DKI Jakarta bukan menginterpelasi pelaksanaan Formula E ini, tapi harusnya mungkin rakyat mau juga
DPRD melakukan interpelasi, tapi interpelasi kepada dana bansos. Interpelasi kepada bantuan-bantuan yang kalau terlihat oleh DPRD harusnya ada pada rakyat, tetapi tidak sampai kepada rakyat. Rakyat Jakarta tampaknya sekarang ini patut juga salut kepada DPRD DKI Jakarta. Karena mayoritas DPRD DKI Jakarta saat ini terbukti fokus kepada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi rakyat Jakarta yang mereka wakili. Karena dari 106 anggota DPRD sampai kabar terakhir baru hanya 15 yang mengajukan hak interpelasi. Jadi rakyat Jakarta patut mengacungkan jempol kepada DPRD DKI Jakarta. Dalam hal penanganan COVID-19, kita secara fakta wajar salut kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya dan DPRD DKI Jakarta karena dengan usaha keras mereka saat ini penyebaran virus COVID-19 di Jakarta telah berhasil ditekan dengan sangat drastis sehingga saat ini rakyat Jakarta sudah mulai lega tinggal di Jakarta. Di akhir pertemuan kita ini saya ingin membacakan sebuah berita dari netralnews.com di bawah judul Perdebatan soal Formula E bukan solusi. Zita _2 bikin pusing rakyat. Jakarta, netralnews.com. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyentil anggota Dewan yang memperdebatkan pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait perhelatan Formula E. Zita mengakui bahwa perhelatan Formula E menuai pro dan kontra di internal DKI Jakarta. Namun menurutnya hal itu hanya akan menambah pusing rakyat. Saya akui rencana perhelatan Formula E memang menuai pro kontra di internal DPRD DKI. Namun perdebatan kita bukan solusi untuk warga. Rakyat pusing lihat Dewan selisih. Paham terus, kata Zita kepada wartawan. Hari Sabtu 21 Agustus 2021. Zita mengatakan rencana perhelatan Formula E bisa dibahas di semua komisi DPRD DKI Jakarta. Selain itu, selama ini dia juga menilai bahwa Anies dan jajarannya cukup terbuka dan kooperatif. Oleh karenanya, dia merasa heran jika ada anggota dewan yang berdebat dan tetap ingin mengajukan hak interpelasi Formula E. Ada apa kok harus interpelasi? Selama ini, Gubernur dan jajaran sangat kooperatif. Semua data terbuka, tidak ada yang ditutupi, ujar Zita. Politisi PAN itu lantas mengatakan seharusnya anggota dewan bisa menunjukkan karakternya sebagai wakil rakyat, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Zita menegaskan, pandemi COVID-19 ini sudah banyak menuai masalah seperti korban jiwa, ekonomi terganggu, rakyat kena pemutusan hubungan kerja, hingga tenaga kesehatan meninggal. Warga, kata Zita, membutuhkan aksi konkret, bukan perdebatan. Saya mengharap sebagai wakil rakyat kita harus mampu menjaga empati, tampil menjadi teladan yang terdepan memberi solusi untuk kepentingan rakyat, tegasnya. Diketahui sebelumnya wacana hak interpelasi kepada Anies terkait penyelenggaraan Formula E terus bergulir. Hingga saat ini sedikitnya telah ada 15 anggota DPRD dari dua fraksi, yakni PSI dan PDIP, yang sepakat mengusulkan pengajuan interpelasi. Seluruh anggota fraksi PSI yang berjumlah 8 orang telah menandatangani surat pengajuan hak interpelasi Formula E. Sementara anggota fraksi PDIP yang sudah menandatangani sejumlah 7 orang.
Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD DKI, hak interpelasi diusulkan kepada pimpinan DPRD. Wujud dari hak interpelasi kali ini adalah rapat paripurna dengan Anies untuk mempertanyakan alasan Formula E dipertahankan. Syaratnya, interpelasi bisa diwujudkan asal ditandatangani paling sedikit 15 anggota dewan dan harus lebih dari satu fraksi. Syarat ini telah dipenuhi oleh anggota DPRD. Namun anggota dewan yang menginisiasi interpelasi masih melobi anggota lainnya untuk ikut mengajukan interpelasi sebelum diajukan kepada Ketua DPRD DKI. Dengan 15 orang anggota DPRD, menurut informasi terakhir yang menandatangani pengajuan hak interpelasi ini, apakah nanti hak interpelasi ini bisa benar-benar menjadi kenyataan sampai pada sidang paripurna meminta keterangan kepada Gubernur Anies Baswedan, atau hanya mimpi di siang bolong? Mari kita lihat bersama. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu